Karena Allah Maha tahu kapan kelayakan sesuatu pada diri hamba. Urajih kaya, jino kagasin. Karena urajih yang layak kaya. Urajih hancocok. Untuk uka kaya alam. Karena uka kacocok lah. Pangkat juga demikian. Urajih gebi, jino hana gebi. Karena hancocok. Untuk uka gebi lah. Karena kacocok lah. Menan Allah Maha tahu. Makanya apa yang tidak diberikan oleh Allah kepada kita, walau secara zahir itu tidak menyenangkan, tapi yakinlah itulah merupakan hal yang baik untuk kita. Tapi secara lahir hanya senang dia katanya. Pekan gagal, pada senang gagal. Tapi hakikatnya itulah yang terbaik. Karena ujung-ujung hanya redahon tu. Ujung-ujung hanya redahon. Maka dia baik patah semangat dia katanya. Baik patah semangat. Hotel dia katanya tayak lamar sidrawan darah. Kabih peng dan sebagainya. Jelamnya kalau tabah ke janji. Tadi laki pulang hantar jeli. Punwa kalau tabah tikhan. Peng 20 juta. Peng angoh kalau tajuk 20 juta. Laki balik hantar jeli. Dia memang patah semangatnya. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata dunya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihil murtada amma ba'du. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maghrib rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kembali pengajian kita kitab Tanbihul Ghafilin, sambungan dari masalah kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amalan sholihan wa rizqan halalan thayyiban. Wa alamatu man intabahu min ruqdatil ghaflah arba'atu asya'a. Awaluha ayyudbira amrat dunya bil qana'ah wat taswifa wasani ayyudabbira amral akhirati bil harsi wat ta'jili wasalisu ayyudabbira amrad dini bil ilmi wal ijtihadi warabi'u ayyudabbira amral khalqi bin nasihati wal mudarati wa yuqalu afdalun nasi man kana fihi khamsu khisalin awaluha ayyakuna ala ibadati rabbih muqbilan wasani ayyakuna naf'uhu lil khalqi zahiran wasalisu ayyakuna nasu min syarrihi amanina warabi'u ayyakuna amma fi aidin nasi aisan wal khamisu ayyakuna lil mauti musta'idan. Dan bermula tanda orang yang telah bangun ia daripada kelengahan lalai itu ada 4 perkara. Pertama, bahwa mengatur ia akan urusan dunia dengan qanaah dan taswif. Yang kedua, bahwa mengatur ia akan urusan akhirat dengan rakus dan segera. Yang ketiga, bahwa mengatur ia akan urusan agama dengan ilmu dan sungguh-sungguh. Yang keempat, bahwa mengatur ia akan urusan makhluk dengan saling menasehati dan sabar. Dan dikatakan pula, seafdal manusia itulah orang yang ada pada dirinya 5 perkara. Yang pertama, bahwa ada ia di atas beribadat kepada Allah muqbilan, senantiasa tekun.
Yang kedua, bahwa adalah dirinya itu bermanfaat bagi orang lain secara zahir. Yang ketiga, bahwa adalah manusia daripada keburukannya itu terjaga, terpelihara. Yang keempat, bahwa ada ia daripada apa yang ada pada kekuasaan manusia berputus asa. Yang kelima, bahwa ada ia bagi kematian telah bersiap sedia. Jadi, gena ugawa getanya. Bek sabi lam tengut. Jadi, teh tanda-tanda urang yang kajaga dari tengut. Tanda urang yang kajaga daripada tengut napet perkara. Yang pertama, dalam kaitan masalah udip dunia, leganya qanaah dan taswif. Bermakna qanaah selalu merasa cukup dan puas atas hasil daripada usahanya. Liah ge usaha ube yang kanebi li Allah Ta'ala senantiasa merasa puas. Senantiasa merasa cukup. Hana berputus asa. Hana kecewa. Yang geken qanaah ube yang kagebi, kakegebi yang kenyan yang layak kelun. Yang geken qanaah. Yang kedua, taswif. Arti taswif tidak menunda-nunda, tidak gegabah di dalam perkara dunia, yang taswif. Karena taswif lawan daripada ta'jil. Menyetajil tidak menunda-nunda, menyegerakan diri. Menyetaswif menunda, artinya tidak gegabah dalam mengambil kesimpulan tentang perkara dunia. Yang urang kajaga. Menyehana sifat qanaah laudib bertanya yang menteng tengok tengku kadang si wawon. Hansip-sip lagi yang kagebi yang wawon. Anyan yang kedua hana taswif. Legetanyo selalu gegabah di dalam mengambil kesimpulan dalam urusan dunia yang menteng wawon, yang golem jaga. Maka orang yang kajaga daripada tengutnya, orang yang kasadar daripada lalainya, tentu akan qanaah dan akan taswif. Yang kedua, tanda orang kajaga. Mengatur ia akan urusan akhirat dengan rakus, hansip-sip. Senantiasa loba dalam beramal untuk akhirat. Wa ta'jil itulah yang disegerakan. Artinya utama prioritas udip ganyan ke akhirat. Ke dunia hanya sebatas selama udip dalam dunia. Kan tujuan pokok. Maka menyeudip dalam dunia tujuan pokok yang menteng wawon. Golom jaga. Alnya tanda yang kedua, orang yang kajaga dari tengut mengatur urusan agama dengan ilmu dan bersungguh-sungguh. Maka beramal tanpa ilmu yang urang wawon. Buat ibadat hana ilmu tapi gara-gara buat mutirai-tirai yang mentang wawon. Pakai menan karena la yaqbalullah, Allah tidak akan menerima ibadat hamba bila mana tanpa dibarengi dengan ilmunya. Maka tertolak. Tapula lera dalam buat yang tertolak yang sama dengan tengok-tengok. Karena dapat buat dalam sia-sia. Artinya bersungguh-sungguh kaitan dengan masalah agama. Itu adalah tujuan pokoknya yang kajaga. Yang keempat, tanda urang yang kajaga tengku ayudabbira, mengatur ia akan urusan sesama makhluk dengan saling menasihati dan sabar. Sabar dalam menghadapi makhluk memang berat. Apalagi katanya sidro pemimpin berat tengku dalam menghadapi makhluk. Karena walaupun takalan oleh urang rap sama sama hitam tapi pikiran hitam sama tu. Makanya nasihat para ulama lam sirtuh draw urang taturi sidraw yang paling god ngan katanya wandu. Yang lain meke sagai god melikut dalam sentayan. Lam sirtuh sidraw wandu.
Makanya dalam kehidupan katanya kata lebih lecetian daripada pujian. Walaupun enggak terbuat hukumnya yang bro apa lagi. Walau enggak terbuat. Karena umum manusia yang enggak handih walau kala, yang bro tiga kali. Yang umum manusia laganya lagi. Makanya yang keempat tanda orang telah bangun daripada tidurnya sabar dalam menghadapi keburukan akhlak manusia. Pula saling menasihati. Artinya menghadapi manusia bukan dengan emosional. Bukan dengan amarah. Akan tetapi dengan saling menasihat. Penuh dengan kelembutan. Karena berat memang terhadapi manusia. Makanya setiap rasul sebelum diutus oleh Allah menjadi rasul umumnya. Dijadikan beliau itu sebagai pengembala binatang. Hampir umum, termasuk Rasulullah. Sehingga nak angkat menjadi rasul, menjadi pengembala. Gembala kambing, gembala unta, kuda dan sebagainya. Karena menyengan binatang mampu gedanya sabar dengan manusia lebih. Karena binatang uwi ya taparu, nyan uliko dia trek galadun teunun. Karena yang terpegah le gedanya hanai dipu kani peka si kamu nandra waji. Menyengan binatang berhasil maka dengan manusia lebih berhasil ketika legetanya menjadi pemimpinnya. Maka dia boleh kambing saja. Le kambing le lemu baru taik untuk wali kota, bupati dan sebagainya. Yang berhasil. Kasiringan kambing. Ya, baik. Sampai ke manusia Karena manusia kadang-kadang tidak menantang lewat depan, tapi menantang lewat belakang, melahirkan fitnah lebih parah. Menyekam mengkuku. Nah, maka dia menyeka sabar dengan kambing lemah, dengan kebiri put dengan kuda, insya-Allah dengan manusia akan sabar. Kemudian tanda selanjutnya, orang yang telah terbangun daripada tidurnya, yang keempat, puat boh sakai. Puat perkara tanda urang kajaga tengut. Yang pertama qanaah dalam hidup serta taswif. Yang kedua mengatur akhirat senantiasa rakus dan bersegera. Yang ketiga dalam perkara agama dibarengi dengan ilmu dan sungguh-sungguh. Yang keempat mengatur manusia dengan akhlak, yaitu saling menasihati dan sabar. Nyan kajaga. Menyegalamna si puat macamnya wabak getanya nyo mentawon. Kon mentengut wawon tu. Makanya kata para ulama, manusia yang paling istimewa adalah orang yang ada pada dirinya 5 perkara. Menyekana 5 macamnya wabak getanya, katergolong getanya hamba yang istimewa. Termasuk kepada wali Allah. Dah 5 perkara. Yang pertama, ibadat kepada Tuhannya selalu tekun. Artinya putra, secara singkat, gereja nyandang-dang semayang. Kan semayang dang-dang tamang gereja. Nyan menyelagakan prinsip, gereja dang-dang pembuat semayang, nyan karuh dalam tekun ibadat. Kan semayang dang-dang tamang keri, menyesemayang dang-dang tamang gereja yang merupakan prioritas, sedangkan ibadatnya adalah perantara. Keistirahat sejenak. Jadi ibadat kepada Allah itu tujuan pokok. Maka apapun yang dia lakukan walau nampak itu perbuatan dunia, tapi tujuannya liwajhillah. Karena ibadah pokok. Mehi sagai bodohnya, mehi gemekat, jut ke CPNS, ke kerja, bak PT dan sebagainya. Mehi bodohnya. Tapi tujuan gaknya liwajhillah. Karena melakukan perintah, karena usaha itu mesti. Liwajhillah, be'ruh mucok atragop dalam haram, maka dia usaha. Be'ruh gemelakai bagop jut hina, maka dia kerja. Jadi karena tujuan liwajhillah, walaupun bentuk dunia, tapi merempok imbalan akhirat. Nyok ibadillah. Tujuan pokok gaknya adalah senantiasa ibadat ke Allah. Yang kebuat mekat untuk ibadat ke Allah.
Gebuka PT, ibadat ke Allah. Dia ke CPNS, ibadat ke Allah. Segala bentuk. Makanya, kejut sering tak ulang-ulang. Nakal Imam Ghazali, ma khalaqa fid dunya, fayumkinu at ayyatazawwada minhu lil akhirah. Apapun fasilitas yang telah Allah jadikan di dunia ini, memungkinkan ayyatazawwada, bahwa dijadikan sebagai bekal minhu dari hal tersebut untuk akhirat. Mantu fasilitas. Harta, pangkat, keluarga, kesehatan, semua bisa dijadikan sebagai bibit untuk mendapatkan panennya di akhirat. Jadi terserah pun bibit yang tak pula. Walau mehi bentuk dunia menyali wajhillah yang tetap adalah buat akhirat. Jadi seluruh fasilitas. Yang polisi tetap dalam polisinya, tentara tetap dalam tentaranya, CPNS tetap dalam CPNS-nya, guru tetap dalam gurunya. Tapi liwajihillah bernilai akhirat. Nah, maka tetap semata-mata muqabilat, yang tujuan pokok. Yang kedua, tanda orang yang istimewa ayyakuna, bahwa adalah manfaatnya bagi makhluk itu jelas. Duh laju manfaat kegap. Di antaranya ahwate hanale beliaunya terasa bagi masyarakat. Ruhwate nagatnya nurajihkan merimangan. Naso bantu, naso yang kalon, meyum lahir. Yang tanda orang yang istimewa. Baik sampai ahwate mati katanya ikut legop. Alhamdulillah kagak ada penyakit apa. Baik sampai menang. Baik sampai menang. Sampai senang gop mati itu. Muruk gop udip. Jadi orang yang manfaat hidupnya zahir bagi orang lain, itu tanda orang istimewa. Walaupun hanya mencakup keseluruhan manusia bermanfaat katanya. Nyan haik tunggu. Mesra. Tinggal katanya hina di hagu tengah. Bermanfaat katanya bansigo maceh. Nyan han mampu tunggu. Karena kemampuan katanya terbatas. Sedikit tidaknya etlah masyarakat hagu tengah bermanfaat katanya. Yang karuh kepada orang yang istimewa. Menyebabkan tiga macehan mungkin tunggu. Nah, oleh katanya dalam keluarga et manfaat ke perumahan nu ile. Baik sampai anak temantang ahwataikan dan anak yatim le bantuan nuroraya ikun bangun. Dak mejud ke yatim katanya kok senang tu. Artinya waikon kai doa bermati ai. Sampai sampai menang. Jadi bermanfaat katanya bagi orang lainnya. Tanda manusia istimewa. Yang ketiga, bahwa adalah manusia daripada keburukannya aman mereka. Artinya hanau susah gop gara-gara katanya. Karena terhindar keburukan katanya wati hagop. Ahwat tamu tetangga dengan serara urang hana gelisah tetangga katanya. Karena memang tidak pernah menyakitinya. Baik sampai asai kai duh katanya kasusah kok. Nyo kali hilam nyo kam sibah. Nyo puyang nasang kagada hilam kan hai. Rupanya pencuri sebab. Asai kali lang kerengkeng ji kasusah masyarakat. Asai kali jika yo kok. Nyan hana istimewa. Yang istimewa tu aman orang ketika berada kita. Aman orang ketika bersama kita. Ahwat tegop saja kita nyaman, aman, tentram, tenang. Karena dengan na kita hana ta fitnah gop ikeji. Hana ta kun keji ike gop. Sebab na sebahagian manusia nyan asai kadu rame-rame nyan mitangon di antara kelompok nyan purgek ngon. Dia pergi pakai ngon lak kelompok tersebut kem rame-rame. Ingonnya haji medua pilih. Nyan nakai modelnya. Nakai modelnya. Ingon yang agak-agak retu becut. Yang kuat haji bentuk. Jungkat ke wat haji bentuk. Kem tu rame-rame. Hai tu mungkin ya pilih. Sampai sampai lagi jauh dep tu. Nyamilannya tak gop. Ya. Kemudian yang keempat tanda orang istimewa ayyakuna amma fi aidin nas aisat. Artinya ada ia itu apa yang ada pada tangan manusia berputus asa. Artinya hana iri. Arti apa yang God miliki. Ketika God kelewat ke pejabat, hana iri.
Hana yang pegah bibagop yang kampulain je lewat nabuai. Hana kan lewat kerjaan ni ke dia. Hana yang pegahnya ji pakai peng. Apa urusan? Ketika nasirara orang lewat masa dalam kerja tertentu tak pegah li katanya melikat yang kesagoknya. Yang manfaat murah. Hana cik itu yang lewat cik kan. Maka dia yang nam utarat hana lebih. Hana ketika gop kaya hana iri mungkin laganya rahmat Allah, laganya memang yang cocok kepada beliau dalam kehidupan dunia. Long peka hana kaya memang han cocok pak mata Allah long kaya. Mudung kasian laganya kadang han lebih han cocok menyakaya lebih long han cocok. Maka dia segagal kasian segagal kaya. Han cocok Allah gedepa ke? Gedepa ta yang han layak bagi katanya. Atra yang han layak bagi katanya han gebi Allah. Han gebi. Walaupun berakan kali gebi. Karena berakan layak modelnya katanya laganya rupa. Urangnya han layak maka dia han gebi. Untuk uka bisa saja layak Allah gebi lah. Ya, negara. Karena Allah Maha tahu kapan kelayakan sesuatu pada diri hamba. Urajih kaya, jino kagasian. Karena urajih yang layak kaya. Orangnya han cocok. Untuk uka kaya alam. Karena uka cocok lah. Pangkat juga demikian. Urajih gebi, jino hana gebi. Karena han cocok. Untuk uka gebi lah. Karena cocok lah. Menan Allah Maha tahu. Makanya apa yang tidak diberikan oleh Allah kepada kita. Walau secara zahir itu tidak menyenangkan. Tapi yakinlah itulah merupakan hal yang baik untuk kita. Tapi secara lahir hana senang dia katanya. Pakon gagal, pada senang gagal. Tapi hakikatnya itulah yang terbaik. Karena ujung-ujung hana redahon tu. Ujung-ujung hana redahon. Maka dia baik patah semangat le katanya. Baik patah semangat. Hotel le katanya tayak lamar sidrawan darah. Kabih peng dan sebagainya. Jelamaya kali tabah ke janji dan dilakir pulang hantar jeli punwa kali tabah tikhan. Peng 20 juta, peng angoh kalau tajuk 20 juta, laki balik hantar jelik. Dia memang patah semangatnya. Kadang-kadang menyejadeh kawai lebih rendah daripadanya. Ya, maka dia memang patah semangat. Ketika gagal katanya dalam setiap usaha, yakinlah kegagalan itu adalah sebuah kebaikan. Makanya kun pepatah. Tidak berhasil bukannya gagal. Melainkan keberuntungan yang tertunda. Karena dia itu termasuk keberuntungan. Bahkan tidak anggap keberuntungan. Kadang banyak berhasil lebih rendah daripada yang terjadi jino gagal. Makanya hai terjangkau ya. Hai terjangkau. Yang terakhir. Tanda orang yang istimewa. Ayyakuna lil mauti musta'idan. Senantiasa dalam hidup. Mempersiapkan bekal untuk menghadapi mati. Nyan orang istimewa. Jadi puan marang kapu buat tujuan pokok putra menghadapi kematian. Tujuan pokok putra menghadapi bekal setelah kematian. Hanya orang istimewa tu. Puan yang buat lekannya. Tujuan adalah kemati. Sehingga itu yang igak pakan sibuk dan persiap bekal kemati. Karena udipnya matinya ke udip. Yang kenya orang istimewa. Artinya mati sampai ingat karena mati itu pasti. Wa'alam. Ketahuilah. Ya akhi wahai saudaraku, inna khalaqna lil mauti wala muhriba minhu. Sesungguhnya menjadikan kita oleh Allah untuk mati dan tidak dapat lari daripadanya mati. Pakan igaknya sampai tinggal ke mati? Karena memang Allah gepegat katanya ke mati. Allah gepegat katanya kan ke udip tunggu. Ke mati. Menya Allah gepegat katanya ke mati, berarti tujuan kan untuk udip, untuk mati. Jetlung daripada mati, hai tujuan ke mati di mana pelung? Tikenan pokok. Maka karena tujuan Allah menjadikan kita untuk mati, sehingga menya manusia udip dalam dunianya tujuan ke udip, tak salah. Bahkan salah, karena bertujuan bukan untuk tujuan. Tujuan katanya ke mati, tapi siapkan ke udip, tak salah. Yang betul, mempersiapkan berbagai macam persiapan yang tujuannya untuk tujuan. Itulah ke mati. Napa peluang dari mati? Hana. Pakan hana asai kana kena udahnya, yang kasih mati. Maka mandung gedanya kasih siap dah. Bukti kasih siap dah. Kasih udip. Setiap manusia telah siap hidup, berarti dia itu sudah siap mati. Mandu mati itu. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Az-Zumar.
ayat 30. Ayat 30. Innaka mayitun wa innahum mayituna. Sesungguhnya engkau itu mati dan sesungguhnya mereka semua itu mati. Ya. Tidraw pi mati. Rame-rame pi mati. Makanya dalam ayat lain Allah berfirman, "Qul kesampaikan olehmu hai Muhammad, la yanfa'ukumul farar in farartum minal mauti awil qatal." Tidak ada bermanfaat akan kalian oleh lari, sekalipun kalian lari daripada mati atau berperang. Tanuk peluang dari mati, tanuk peluang daripada perintah perang. Hana manfaat. Apakah hana manfaat? Karena pasti mati di mana peluang. Hana dapat peluang bu. Maka dah hana setuju, wajib setuju. Dah hana sepakat, wajib sepakat. Dah hana siap, wajib siap. Dak ya pi terjadi. Hana ya hana mati. Manusia yang paling dicinta oleh Allah, paling disayang, paling gepemulia dalam dunianya adalah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling gepemulia. Andai kata baginda Rasulullah gemendoa ba Allah, ya Allah, long halung tim mati. Nabi udip long sampai hina dalam dunia. Sungguh permintaan Rasulullah itu akan dikabulkan. Bukti dah. Ketika Israel mendatangi Rasulullah, Allah Ta'ala berkata kepada Israel, wahai Israel, ketika engkau berjumpa dengan kekasihku Muhammad, tanyakan terlebih dahulu. Apakah dianya itu bersedia untuk ditarik nyawanya atau tidak? Ya, anda kata. Gelakai ini lah. Andai kata Rasulullah awak tegakan le Israel, ya Muhammad nyotruk tekalun kuno untuk lon yak tarik ruh gata na izin ba gata. Gejawab mantan Nabi. Hana izin. Ilong kuno udep tapi hinau. Hana apa berapa? Ya anda kata. Hana apa berapa Israel? Tapi pakon Rasulullah gebi izin kepada Israel untuk ditarik nyawanya karena Rasulullah sungguh tahu dunia bukan tujuan. Kenapa dunia bukan tujuan? Karena segala kenikmatan dalam dunianya hana. Yang nikmat sesungguhnya adalah setelah kematiannya ke sebab. Nico ajuhai kudu alih no. Seakan-akan Rasulullah seakan-akan menyebahasa kata si kagliak ku hino. Hai leyo. Bubagah-bagah juga dibecut. Ya. Karena le katanya golong tanya pakiban peristiwa uke karena golong digambarkan kepada katanya untuk ditekalan secara nyata. Rasulullah kan digambarkan oleh Allah Taala secara pandangan mata walaupun gambaran. Itulah ketika Isra Mi'raj kan kepelemah Pak Nabi pakiban bentuk nikmat surga walaupun itu gambaran bukan aslinya. Mudum gambaran cukup istimewa. Makanya Rasulullah rindu getatat berbagah-bagah tinggal dunia. Makanya gelakai izin ni lah. Bak orang lain nak gelakai izin termasuk bak katanya. Awak tak kerja bila nak pergi lon tarik nyawa. Anak gelakai izin. Pakah anak gelakai izin bak orang lain si kedepa le Israel menyakulakai haibi. Si hana izin bak katanya. Hana izin ku. Makanya anak gelakai izin. Gejak bak anak miat ham rempak izin long baru lahir. Gejak ba urang tuha ham rempak izin medeh nabi watai si atu kuno taubat. Gejak ba urang sakit si kakalang ku sakit makin medeh kakak izin si atu hana ku izin ku kah gut. Ho yang gejak hana izin. Makanya hana lakai izin ba manusia biasa. Pakan hana izin ba manusia biasa umum manusia takut dalam menghadapi kematian. Ya, pakan takut karena matang ragu ku derawat tu. Nyolih mati pemutamah relah pemutamah god. Nyan ku nyari tu. Menyemutamah God, alhamdulillah je takut mutamah relah. Mendeh nasi atuk untuk mempuliah depan dunia. Yang gara-garanya. Karena kita masih meragukan diri sendiri. Nyo kesebab le kita nyo sering ragu kugo puronyo karena kedro depi ragu. Nya kenyo sebab. Kita nyo ragu tekegop atas kebaikan. Pakon karena dro de purung God. Menyedro te God, hana ragu tekebruk te God. Karena dro te bro, maka dia ragu te God, bro.
Karena terbandingkan dengan diri drawnya kenyo tak ada masalah orangnya tu. Kedra teman-teman mentang ragu mendum tu sama. Karena yang yakin ni no. Nyolong punya mati pasti surga. Nah yang yakin, nejut tunjuk jarawa tu. Apa janta juga tu kumu tua. Bantu belut mata kalam salah. Tupet mata pi tengah salah. Mami tupet bibit takut lam salah cukup ya tu. Hana tu yang yakin dah hana termasuk urung pegah santut. Hana yakin tu. Maka fal wajibu ala kulli muslimin, maka wajib di atas setiap orang Islam al isti'dadu lil mauti, mempersiapkan perbekalan untuk mati qabla nuduliha, sebelum datangnya mati. Wajib. Makna wajib putra, makna wajib hinau apabila tidak siap sungguh akan menyesal kemudian. Yang makna wajib labudda minhu, mesti. Karena bandingan dunianya adalah untuk akhirat. Segala lam udipnya nyogebi contoh kepada udip di akhirat sebenarnya. Pakan gepu udip getanya siat lam dunia, di antaranya na dua tujuan. Yang pertama untuk mempersiapkan bekal kehidupan selanjutnya di akhirat. Yang kedua untuk memahami, mengerti sedikit tidaknya kehidupan di akhirat kelak. Maka gambaran udip di akhirat hampir sama dengan kehidupan di dunia. Walau tidak sama 100%. Contoh, lam dunianya nama tingkat-tingkat manusia. Tingkat sosialnya. Na tingkat sosial kemuliaan, na tingkat sosial kekayaan, na tingkat sosial kedudukan. Untuk di akhirat juga demikian. Hino lam dunianya na yang urung udip mewah, na yang urung udip susah. Di akhirat juga sama. Anyan hino lam dunianya na urung hoyang geja legatnya mudah. Karena na kendaraan, na biaya. Di akhirat juga sama. Na yang udip susah, hoyang geja hantruk karena tanpa kendaraan dan biaya. Di akhirat juga laganya. Hino alam dunianya na sebahagian manusia dipuja oleh seluruh manusia yang lain. Sebahagian yang lainnya dihina. Di akhirat juga demikian. Jadi gambaran kehidupan alam dunianya hampir-hampir sama dengan kehidupan di akhirat. Maka yang menjadi kesimpulan putra. Udip lam dunia legetanya menyahana kedudukan, hana modal, hana kekayaan. Nyo tente akan legetanya hina, sulit, susah. Di akhirat demikian. Hana bekal, hana kedudukan, hana kemuliaan, susah di akhirat. Susah lam dunia terbatas, paling-paling tertutup. Alihnya akan selesai. Susah di akhirat tidak ada batas. Nyo hino tak beda. Mulia di dunia terbatas. Tapi mulia di akhirat tidak ada batasan. Maka umum kon mendum. Orang yang mulia, orang yang bahagia, orang yang senang di dalam dunia, bahagia, mulia, senang di akhirat. Umum. Tapi bisa saja sebaliknya. Orang yang hana mulia di dunia, hana senang di dunia, untuk ganyan senang di akhirat. Tapi umum. Orang yang senang di dunia, mulia di dunia, akan senang dan mulia di akhirat. Umum. Kon mendum besalah. Ini gambaran. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ya, di dalam surah Al-Baqarah. Wa qala Allah taala fatamannaul mauta in kuntum shadiqin. Surah Al-Baqarah nyo ta? Ya. Walayatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim. Nya sang surah Al-Baqarah mayahana salah ulun tuannya ayat dikurum leh. Nya. Jadi Allah berfirman fatamannawul mauta. Maka bercita-cita olehmu akan mati. Jika adalah kamu itu orang-orang yang benar di dalam beriman.
Wala yatamannawnahu abadan, dan tidak akan pernah bercita-cita mereka akannya mati selama-lama, bima qaddamat aidihim, dengan sebab apa yang tetaplah tangan-tangan mereka. Artinya dengan sebab kejahatan yang ada pada tangan mereka. Jadi mufhum hino putra, fabayyanallahu ta'ala, maka menjelaskan oleh Allah Ta'ala an-nasadiqah, sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman, yatamannil mauta, mereka itu akan bercita-cita kepada mati. Wa annal kadhiba, dan sesungguhnya orang-orang yang penipu, yafirru minal mauti, mereka itu lari daripada kematian. Fakon min su'i amalihi, karena buruk amalannya. Li annal mu'mina as-sadiqa, karena bahwa sungguh orang mukmin yang benar-benar imannya, kadis ta'ada lil mauti, sungguh telah mempersiapkan diri bagi mati, fahuwa yatamannahu istiyaqan ila rabbih, maka dianya itu bercita-cita mati karena rindu berjumpa dengan Tuhannya. Pat beda urang munafik dengan urang mukmin tu. Menyo urang mukmin senang ke bebagah mati. Karena kaluat gudip dalam dunia. Senang berbagah mati. Yang baik minta-minta mati. Yang beda haji. Minta-minta mati dengan senang berbagah mati. Beda-beda. Pakai senang berbagah mati karena rindu bertatat. Cukup trip kagak puja sang kekasihnya Allah Ta'ala. Hana merempak-merempak. Jadi mati adalah gerbang mempercepat dirinya berjumpa dengan kekasih. Makanya senang datang mati. Sedangkan orang munafik nyan hanapu harap, selamanya tidak pernah merasa senang untuk menghadapi kematian. Fakat ia datang karena amalan. Itulah beda antara orang munafik dengan mukmin. Maka dalam peperangan negara, menyeperti kafe cukup ya kematian dalam perang. Cukup ya. Karena li awak kafe ini pakai bancara perang pemenang mati pun baik. Sehingga pangkat bertambah, gaji pun bertambah. Le urang mukmin asal kagejak dalam perang yang pasti baik boleh. Iganya si mati perlaya. Karena ketika selamat daripada peperangan, dalam tentera rahmat. Kadang-kadang bertambah laknat nanti. Jara dua krek ke putu. Aki karingkhen ke putu dia melap. Makanya God mati, menyeka mati, akan merempak keistimewaan. Pahala syahid. Nyokahin ya kape perang dengan orang mukmin yang kenyodok. Termasuk kejadian di Palestina. Bahkan ya kape perang dengan orang mukmin karena orang mukmin ingin barisan depan karena ingin mendapatkan syahid. Sedangkan kafir tidak berani unjuk gigi di barisan depan, kaki muthah-muthah. Nah, ini kala. Nah, itulah bedanya. Karena orang mukminnya sadar, yakin dengan merempak pada syahid, bulat atau surga, menjadi tamu istimewa di hadapan Allah Ta'ala. Maka dia yang ketiga. Nah, sehingga kena sebuah riwayat Tengku Sidra pemuda. Lam lumpo merempak dengan sonan bidadari yang merempak dengan urus syahid. Ainul Mardiyah. Lam lumpo merempak dengan Ainul Mardiyah yang dikelilingi oleh dayang-dayangnya berupa banyak bidadari. Jadi kata trep ya sedat Ainul Mardiyah waktu tamulan surga. Merempak dengan bidadari nya kata Ainul Mardiyah kon. Ilungnya pemantu Ainul Mardiyah, ikatnya hidih lah tenda je. Ja'lom. Karena peribuan merempak bidadari baru bertemu dengan Ainul Mardiyah gedua rabinih kulam. Jadi kena putar orang Ainul Mardiyah, kena amat Ainul Mardiyah. Kuku Ainul Mardiyah. Oh, baiklah. Long dalam halia kepada kata. Golong. Baru halilun kepada kata ketika kata syahid dalam perang. Terkejut. Gepegat pengumuman oleh Rasulullah bahawa terjadilah perang Badar. Berangkat anak muda tersebut ikut kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, longsab yang pertama. Kira yang kena bikin anak miat lah kawan. Kata dalam siap untuk perang karena kata mentaubut. Han Rasulullah, Ainul Mardiyah tengah perhelot. Maka ketika dihidupkan genderang peperangan, awal yang mudanya peluku Ainul Mardiyah itulah. Dia itak padu kape, kemudian kenang tombak bergerepak li Rasulullah bibit syahid di dalam perang. Getemung li Rasulullah, subhanallah. Rupanya pemuda tersebut kan dia kesemana oleh malaikat. Masya Allah. Nah, ini kan.
Makanya karena ainul mardiyah le katanya. Nyo makanya berharap le katanya mati syahid. Kemudian baca tu. Qala berkatalah Abi Darda, ahabbul fuqara tawaddu'an. Saya lebih mencintai hidup miskin karena selalu merendah diri li Rabbi kepada Allah, kepada Tuhanku. Wa ahabbul marda, saya sangat cinta kepada sakit karena takfiran lil khataya akan menjadi tebusan bagi dosa. Wa ahabbul mauta, saya sangat rindu kepada kematian karena istiakan ila Rabbi, karena saya sangat rindu kepada Tuhanku. Nya bahasa ulama Abi Darda. Nya bahasa Abi Darda sebenarnya termasuk syair, ungkapan isi hati beliau. Apa kata Abi Darda? Lun sangat rindu kepada udip gasian. Karena menyaudip gasian serba dalam keadaan mudarat. Wate mudarat, legatanya pasti butuh kepada bantuan. Karena yang mampu bantu getanya 100% itulah Allah. Maka selalu getanya akan rendah diri kepada Allah. Bak fikir singa hanapu baju. Lutha le getanya hanapu pakai dan sebagainya. Pasti lampi wate le getanya merendah diri di hadapan Allah, berzikir, berdoa dan sebagainya. Maka jika Abu Darda lon cukup senang menyaudip gasian. Karena dalam masanya lon sabe mupu buat rendah diri di hadapan Allah. Selalu membuktikan lon butuh kepada Allah. Dan lo cukup senang menyedekah penyakit. Asal kesenang susah. Kenapa kan? Penyakit itu menjadi penebus dosa. Karena walau kitanya dengan sakit han mutamah pahala, dosa terhapus. Hanya nepegah dalam dia Abi Darda, lo cukup senang andai kata menyebagah mati. Pakon? Karena lo cukup rindu untuk merupakan dengan Allah Ta'ala. Nyoi tanya han tajukkeun bahasanya nunggu. Noile taku hanawate tu menyang. Putra nama salah. Putra nama salah. Selain babnya putra nama pun ledanya. Tibat. Putra. Bab mati. Menau. Tengku. Orang ahwate kata kepada mati. Nah perasaan jiwa agaknya bahawa kita pedra kata ke mati. Nah. Cuma hana kita ungkapkan. Jiwa agaknya kita pedra bahawa nyolong kata ke mati. Maka kadang-kadang refleks. Itu biat bahasa. Antaranya ngengkon karena perasaan jiwa. Itu biat itu bahasa. Hai kuno nujak elek. Kadang-kadang si terakhir long duk ngendrot bibitnya. Tengok ke hana li agaknya kablingai. Karena jiwa agaknya memang merasakan bahwa agaknya akan tinggal alam dunia. Tetapi hana kepastian. Karena hana kepastian makanya itu biat bahasa refleks kadang-kadang. Kadang-kadang dalam bentuk mayang dan sebagainya. Baiklah ganyan. Untuk menyemati long tengok hana pat lah kemah. Berakon pisering ungkap kalimat lah ganyan. Rupanya tengok bibit bingai tu. Nya karena perasaan jiwa. Urang kena mati mandung gerasa atannya selama 3 minggu. Maka kun urung tu hawai karhut ungkai. Karena kun urung tu hawai karhut ungkai aku berah. Yang kenya na perasaan jiwa agaknya selama 1 minggu tersebut bahwa agaknya memang kata kepada mati. Nyo tunggu ya. Nya nah hadis. Nah hadisnya hau ke. Cuma boleh dia baca. Putan nama salah.